Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Ratna Safitri, Kepala Program Studi Arsitektur di Universitas Pembangunan Jaya. Saat ini sudah 2 periode ya memimpin program studi arsitektur. Kemudian banyak ya prestasi dari dosen, mahasiswa gitu ya. Mungkin teman-teman sendiri juga udah tahu. Kita juga kemarin banyak event ya teman-teman gitu, termasuk yang terakhir kemarin Aswaf 7. Ya, jadi kami di program studi arsitektur itu punya visi keilmuannya adalah fokus pada green arsitektur. Nah, untuk itu kami dalam setiap kegiatan, baik itu tridharma ya pengajaran, penelitian, pengabdian maupun kegiatan soft skills yang dilakukan oleh teman-teman himpunan gitu ya, itu selalu berupaya untuk mengacu pada kekhasannya tadi, jadi green arsitektur, karena harapannya kita nanti akan jadi prodi arsitektur yang unggul dengan kekhasan green arsitektur. Nah, di sini kita ngembangin kompetensi dosen ke arah sana. Begitu juga dengan penelitian-penelitian dosen, begitu juga dengan pengajaran. Sehingga mahasiswa di program studi arsitektur itu diharapkan jadi lulusan yang punya keunggulan khususnya di arsitektur hijau. Jadi mereka akan mampu merancang bangunan ya, khususnya arsitektur itu dengan awareness kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang membedakan prodi arsitektur di UPJ dengan prodi arsitektur lainnya. Mereka akan lulus dengan gelar sarjana arsitektur. Jadi untuk menjadi seorang arsitek profesional itu masih diperlukan pendidikan lanjutan, yaitu program profesi. Kemudian mereka perlu magang, kemudian baru bisa menjadi seorang arsitek profesional. Tapi lulusan kita tidak harus selalu jadi arsitek profesional gitu ya. Dia punya kompetensi yang mampu digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan bidang arsitektur, seperti itu. Jadi sebenarnya cakupannya jauh lebih luas, tapi kalau memang mau jadi arsitek profesional itu ada jalur tersendiri, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya passion ya di bidang arsitektur, khususnya misalnya gini, kalian punya merasa punya kelebihan gitu ya dalam sisi kreativitas, kemudian punya inovasi-inovasi di kepalanya yang bergejolak gitu ya. Nah, itu boleh kita ke prodi arsitektur. Nanti di sini kita arahkan untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian kita perkenalkan dengan bagaimana kreativitas kita itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Kemudian kita juga bisa memperbaiki bangsa ini gitu ya, khususnya dalam pembangunannya, supaya pembangunan yang ada di Indonesia ini jadi berkelanjutan dan jadi harmonis gitu ya dengan lingkungan. Artinya kita memperbaiki kondisi yang ada saat ini itu merupakan PR kita bersama. Jadi teman-teman yang punya potensi, punya passion, silahkan bergabung di arsitektur. Kita membangun negeri ini dengan cara yang baik, yang bijak begitu. Terima kasih. Jadi kalau di arsitektur itu dari semester 1 ada macam-macam sih Kak. Pertama kita kalau semester 1 pastinya fokusnya lebih ke mempelajari seninya dulu, semester 1 dan semester 2. Terus masuk ke semester 3 kita baru mulai ngelakuin perancangan, desain-desain bangunan, dan bangunan itu juga mulai dari yang kecil dulu kayak mungkin yang satu kamar aja, terus baru beranjak sampai ke rumah tinggal, gedung, bangunan, dan seterusnya kayak gitu. Kalau kesan aku sih kebetulan karena aku emang suka juga di arsitektur, maksudnya aku suka bidang ini, jadi kesan aku baik sih. Jadi cuman emang jadi mahasiswa arsitektur tuh capek karena begadang terus juga, tiap kali UTS sama UAS pasti hektik karena numpuk gambar-gambar yang harus diselesain untuk dikumpulin, dan project-projectnya juga kayak gitu.
Pesannya kalau untuk yang mau masuk ke arsitektur itu yang penting bisa ngelola, nge-manage semangatnya aja sih, karena kadang ada anak-anak yang semangat banget di awal, jadinya ya udah excited di awal, terus lama-lama kan pasti bakalan makin capek ya. Nah itu yang harus dikelola, gimana caranya semangat itu juga tetap ada sampai ke ending, jadi apa yang udah dimulai itu bisa diselesain, kayak gitu aja sih Kak. Halo, nama gue Akmal, gue mahasiswa Prodi Arsitektur di Universitas Pembangunan Jaya. Kegiatan mahasiswa arsitektur tuh banyak, saking banyaknya kebanyakan, nggak sih. Jadi kegiatannya kita nggak jauh-jauh dari merancang rancangan kita terhadap bangunan, kita merancang instalasi seni dan lain sebagainya. Nah, kayak di semester 1-2 tuh kalian kenalan dulu sama yang namanya metode perancangan. Terus habis itu nanti kalian baru mulai merancang sesuai teori itu di semester 3-4 ke atas gitulah. Nah, yang serunya sih pas semester 1-2 karena kita tuh bisa explore lebih banyak gitu. Nah, kita udah explore banyak-banyak baru kita terapin ke perancangan kita di semester 3 ke atas. Kesannya sih baik-baik aja sih sebenarnya, nggak ada yang buruk. Dosennya juga baik-baik, dosen yang ngebimbing kita biar kita benar dalam merancang, kita dapat ilmu banyak juga di arsitektur itu sendiri. Terus banyak kegiatan seru juga kayak kegiatan artwork kemarin tuh. Nah, itu pameran instalasi seni ya dari arsitektur. Nah, kayak gitu-gitu seru sih. Kesannya seru. Sebenarnya sih nggak perlu takut sih sama tugas arsitektur ya, karena ya kalau kalian suka kalian bakal enak gitu. Dan kalau gue sendiri, gue suka sama arsitektur gitu, gue suka ngelihat bangunan bagus, gue suka ngelihat desain bagus, gue suka ngelihat ya hal-hal yang berbau seni yang bagus. Apalagi kalau arsitektur kan tuh kayak dalam satu lingkup yang gede gitu loh, kayak kalian bisa ada di dalam suatu arsitektur, kalian ngerasain seninya, kalian ngerasain enaknya di dalam sebuah seni yang namanya arsitektur gitu. Nah, jadi ya gak usah takut sih sama kayak gitu. Kayak kalian kalau udah bisa juga lama-lama berproses, makin lama makin enak. Buat kalian para anak-anak SMA, SMK atau ya siapapun itu yang mau jadi arsitek atau yang mau jadi calon arsitek sekarang, ya udah kalian coba aja masuk ke arsitektur UPJ karena itu seru. Banyak beasiswa juga ya di UPJ tuh. Nah, terutama di arsitektur nih bisa dapetin beasiswanya gitu.